Shalom, damai di hati. Bersyukur lagi kita boleh berjumpa hari ini Senin 19 Agustus 2024 di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, menikmati hari baru dan berkat-berkat yang terus Tuhan beri. Karena itu saat ini marilah lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami naikkan syukur kepadamu untuk setiap berkat dan anugerah selamat yang Engkau beri bagi kami. Dari waktu ke waktu kami terus mengalami dan merasakan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tapi juga berkat-berkat yang Tuhan hadirkan selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur untuk sehat, kuat, umur panjang yang Engkau beri. Saat ini Bapa, kami rindu lagi untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Karena itu tuntunlah kami untuk memahami firman-Mu dan mau terus melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan membacakan bagi kita Yeremia 29 ayat 3 dan 4. Yeremia 29 ayat 3 dan 4 ditulis begini. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Demikian bacaan Alkitab. Renungan hari ini diberi tema menjadi perantara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perantara adalah orang yang bertindak untuk mengirimkan pesan atau berita yang menjadi penghubung untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Konteks sekarang dalam soal mengirim surat atau barang, ada kantor pos dan juga jasa perantara dengan berbagai nama. Juga perantara disebut sebagai mediator, fasilitator, broker, agen, ada juga yang menyebutnya sebagai maklar, dan banyak sebutan lain. Dalam menjalankan tugas sebagai perantara, ada yang bertanggung jawab jujur, tapi ada juga yang menyimpang dan tidak jujur. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejarah mencatat bahwa pada tahun 594 sebelum Masehi, kerusuhan terjadi di lingkungan internal bangsa Babel, membuat negara-negara di bawah kekuasaan kerajaan Babel melapor ke Raja Nebukadnezar. Tujuannya untuk menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Hal yang sama juga berlaku bagi Raja Sedekia. Oleh karena itu ia mengutus Elasa bin Safan, saudara pelindung dari Yeremia, dan Gemaria bin Hilkia kepada Raja Nebukadnezar. Nah, saat mereka berdua hendak berangkat ke Babel, Nabi Yeremia menitipkan surat untuk diberikan kepada orang-orang Yehuda di sana. Surat ini dimulai dengan menyatakan siapakah Allah itu. Pertama, ia adalah Tuhan semesta alam. Kemahakuasaan Allah mencakup seluruh dunia, tidak terkecuali Babel. Itu sebabnya meski bersabda dari Yerusalem, firman-Nya akan terwujud di Babel. Rancangan Tuhan dan bukan rancangan Babel yang sedang mengendalikan sejarah dunia. Kedua, Tuhan adalah Allah Israel. Hal ini menegaskan bahwa pembuangan tidak berarti Tuhan berhenti menjadi Allah orang Israel. Ia tetaplah Allah mereka dan akan membebaskan mereka dari tangan Babel. Umat Allah dibuang dari Yerusalem kota Allah ke Babilonia, kota yang indah, pintu gerbang Allah. Umat Allah kini menjadi orang buangan, berarti pendatang yang tidak memiliki status. Nah, dengan demikian umat hidup tidak tentram, takut, tidak bebas dan mendapat tekanan. Menjadi tantangan yang berat saat itu ialah bagaimana orang percaya dapat hidup di negeri pembuangan, ketidakbebasan, hidup dalam penindasan. Nah, yang menarik justru dalam status dan keadaan seperti itu,
umat dipanggil untuk memberi kesaksian sebagai umat percaya yang memiliki Allah yang hidup. Oleh karena itu, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kita mendapati bahwa semua telah diawali dengan firman Tuhan yang ditujukan kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Umat menghadapi hidup penindasan sehingga mereka tak berdaya. Firman Tuhan menjadi dasar pelaksanaan kehidupan. Allah yang hadir bekerja dan berfirman. Allah tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan umat. Allah adalah Allah yang hidup dan bekerja dan yang berkemauan agar umat juga hidup dan mengerjakan hal-hal untuk kehidupan. Hidup tidak tergantung kepada situasi dalam keadaan apapun, melainkan tergantung kepada Allah. Maka kita pun diajak menjadi agen-agen dan perantara untuk menyampaikan firman Tuhan dalam keluarga, jamaat, dan masyarakat. Tujuannya agar orang percaya memiliki kekuatan dan keyakinan yang kokoh dalam menghadapi kehidupan yang tak pernah lepas dari persoalan dan permasalahan, sehingga kita dapat memenangkan semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh disampaikan saat ini melalui renungan harian keluarga. Kami kembali dilengkapi bahwa kami ini adalah agen-agen perantara untuk menyampaikan berita baik, kabar sukacita kebenaran firman kepada setiap orang. Sehingga dalam segala situasi kehidupan, kami tidak akan putus asa dan menyerah, tapi dengan iman yang kokoh percaya sungguh bahwa Engkau Tuhan Allah semesta alam yang sanggup untuk menolong kami. Karena itu Bapa, kami bermohon biarlah pertolongan daripada-Mu akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Secara khusus ketika kami hendak berjuang dan bekerja dalam panggilan hidup dan aktivitas kami, dimanapun kami berada. Besertalah kiranya dengan kami, melengkapi kami dengan umur panjang, sehat, kuat, tapi juga sukacita damai sejahtera menjalani kehidupan akan menjadi bagian masing-masing kami, baik jemaat Gemi Maranatha Paslaten, tapi juga siapa saja yang menyaksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Biarlah berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan akan menjadi bagian kami. Oleh karena itu Bapa, kami terus berdoa untuk siapa saja saudara-saudara kami yang kami ingat, yang sedang ada dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka cita Tuhan hibur-hiburkan, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan. Tapi juga kami turut berdoa dengan saudara-saudara kami yang bersyukur bersuka cita menerima berkat Tuhan melalui hari ulang tahun, tapi juga berkat-berkat lainnya Tuhan sempurnakanlah segenap syukur dan sukacita mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya kehidupan kami semua, tiap langkah-langkah hidup kami ada dalam tuntunan dan dalam penyertaan-Mu. Karena itu kami terus berdoa juga untuk tim multimedia Gemi Maranatha Paslaten senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga pelayanan kami melalui renungan harian keluarga di channel YouTube ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat, tapi bagi siapa saja yang menyaksikannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini kami yang berdoa, di dalamnya ada ucapan syukur tapi juga permohonan kami, sambil terus bawa hidup kami dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara renungan harian keluarga hari ini. Saya percaya kita semua tetap disertai, dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, tapi juga untuk like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.